Oke. Selamat malam teman-teman yang sudah bergabung nih. Selamat berjumpa kembali. Ini terakhir kali pertemuan kita di tahun 2023 nih, ditutup oleh Susyung Rudi. Ya, oke. Jadi eh, sebelum kita mulai, ya kita akan latihan nafas dulu. Ya, tarik nafas, kita kembungkan perut, buang nafas, kita kempiskan perut. Tarik, buang. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita tenangkan diri kita. Kita enjoy pertemuan kita melalui Zoom ini. Oke, kita akan latihan sampai hitungan ke 50 ya. In, 2, 3, 4, 5. Out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15. Out, 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25. Out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35. Out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Out, 47, 48, 49, 50. In, kembung. Out, kempis. Oke, teman-teman, kita kembali ke layar. Oke, pertama-tama saya ingin menyampaikan Merry Christmas nih buat teman-teman yang merayakan ya. Semoga damai, sejahtera menyertai kita semua. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Susyung Rudi yang akan kembali mengurai, memahami organ tubuh menurut tradisional Chinese, apa haknya ya? Tradisional, Harusnya M, medicine, medicine. oh TCM ya, bukan TCH ya. Aduh, Kerja ini Cici Hospital. hospital. Sorry, salah ketik. Oke, silakan Susyung Rudi. Baik, terima kasih banyak Ibu Wileng. Terima kasih atas kesempatannya. Oke ya, saya ingin berbagi sharing. Mungkin minta tolong yang Ibu di close dulu. Eh, Oh, oke. ya, ya, slide share Ibu ditutup dulu sehingga. Baik teman-teman, Nah, sebelumnya seperti Ibu juga sudah sampaikan, Merry Christmas ya buat teman-teman yang merayakan dan eh, menjelang Happy New Year buat semua kita. Semoga ke depan semakin baik, semakin penuh semangat, semakin sehat, bergairah dalam hidup, dan banyak ini mau buang gimana ya, capaian-capaian Fen? yang bisa kita peroleh. Ya, Ibu di sini tinggal di Gini stop ya. share screen ya. Oke. Oke. Kemudian giliran saya yang share.
Oke, apakah slide saya kelihatan? Kelihatan. Baik, Cuma, cukup kecil. oke. Baik, eh, baik, selamat malam kembali lagi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung. Hari ini saya ingin membahas tentang gimana kita memasuki musim hujan ya. Kita udah belakangan ini, saya juga sekarang lagi hujan kebetulan saya di tempat di agak luar rumah. Jadi suasana lagi hujan dari sekitar mungkin jam 4 sore tadi hujan. Teman-teman di Jakarta lagi hujan juga nggak? Saya hampir hujan dari tadi, tapi mendung. Mendung ya. Jadi kebagian anget-angetnya atau udah mulai dingin-dingin, Bu? Mulai hujan Di sih Om Rudi, Udah Tengkareng. Oh gitu ya. Baik, senang sekali ya sudah musim hujan bagi sebagian orang. Musim hujan tuh musim yang ditunggu-tunggu, khususnya. Saya di sini panas, Susiung. Oh gitu. Lagi di Jogja, Susiung. Wah, seru banget udah di Jogja ya. Iya, ikut acara Tudong, Susiung. Oh gitu. Iya, heeh. Jadi ikutan jalan kaki juga. Nggak ikut jalannya, cuman ikut nebar bunganya aja, Susiung. Oke, sungguh bahagia ya Iya. bisa punya kesempatan apa ikut serta dalam kebajikan. Nah, sebelum kita masuk ke situ ya. Ada poin-poin bahwa ada penyebab penyakit itu macam-macam dari pikiran, makanan, cuaca, hukum sebab akibat atau hukum karma atau hukum tanam tua ini kita sudah bahas beberapa kali ya. Tentu sebagai teman-teman yang mengikuti acara mindfulness eh, paham betul bahwa ketika pikiran kita sakit, tubuh juga bisa sakit. Jadi pikiran memang memegang peranan yang sangat penting. Kalau kita stres bisa juga menimbulkan sakit lambung. Kalau kita pikirannya terlalu khawatir bisa menimbulkan eh, apa sakit ginjal dan seterusnya ya. Terlalu sedih bisa menimbulkan sakit paru-paru dan lain. Jadi ini jelas sekali hubungan antara pikiran dengan penyakit. Kemudian kalau kita makanan juga salah, kalau lagi suasana gini, lagi dingin-dingin, kita makannya es krim, kemudian juga salad yang dingin dan lain sebagainya, tentu kita juga kurang baik. Ya. Kemudian juga cuaca seperti ini ya, cuaca lagi tiba-tiba hujan. Banyak orang beranggapan, oh ini Desember udah hujan nih. Tapi ternyata juga lebih banyak panasnya ketimbang hujannya. Ya, itu yang banyak pancaroba, banyak nyamuk di mana-mana. Mungkin kalau teman-teman yang rumahnya agak jauh ke pinggiran kota atau bahkan dekat pasar, tiba-tiba lagi banyak tikus dan lain-lainnya. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, hukum sebab akibat atau hukum karma atau hukum tanam tuai. Ya, kalau kita memang sudah eh, harus menjalani hukum karma, ya tentu kita bagaimana supaya penderitaan yang kita terima atau orang yang sakit terima bisa diperingan dengan cara misalnya banyak berbuat baik, kemudian juga berpikir positif terhadap segala sesuatu. Nah, ini tadi yang saya mau ngomongin bahwa kita sekarang ini memasuki musim hujan ya, Bapak Ibu sekalian. Musim hujan itu menjadi satu anugerah ya bagi sebagian, karena panas yang begitu panjang menimbulkan kekeringan di berbagai tempat. Tapi ketika hujan tentu akan mendatangkan kebaikan bagi para petani atau mungkin teman-teman di daerah-daerah. Saya pernah banyak pergi ke tempat-tempat keringnya di NTT. Ya. Hujan itu adalah masa yang sungguh mereka nanti-nantikan kedatangannya. Nah, eh, tetapi juga menjadi penting nih pada saat musim hujan, selain curah hujan yang datang tidak terduga, adanya ancaman gangguan kesehatan eh, dan juga banyak penyakit yang muncul saat musim penghujan. Nah, ini bisa terjadi akibat dari perubahan suhu pada lingkungan saat musim hujan, jenis mikroba akan lebih banyak berkembang biak dan mudah masuk ke dalam tubuh. Nah, daya tahan menjadi kata kunci ini. Ya. Daya tahan yang tidak sehat semakin membuat bakteri atau virus berkembang sehingga menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Nah, ini ya BMKG ini ngelihat bahwa waspada loh hidrometeorologi. Nah, ini
Apa sih itu? Eh, Yaitu misalnya banjir, ya, longsor, angin kencang itu bisa terjadi di akhir tahun, mungkin di awal tahun hingga dengan Februari tahun 2004. Jadi ini potensi-potensi yang juga bakal muncul di tempat kita. Nah, kalau dari Kemenkes ada 3 poin penting kalau kita musim hujan ini ada 3 penyakit yang umumnya muncul, yaitu flu ya atau influenza. Eh, Kedua demam berdarah, ada juga diare. Nah, kalau influenza tahu ya bahwa ini seperti ada ingus ya, kemudian air liur yang dapat ditularkan melalui mulut, hidung, atau tangan ya, dari sentuhan dan lain-lain. Oleh sebab itu, pastikan kita menjaga eh, apa tubuh kita pakai masker kalau perlu ya. Kemudian juga demam berdarah ini mulai meningkat ya seiring terjadinya musim hujan karena ini berkembang biak nyamuk Aedes aegypti. Kemudian diare. Nah, diare ini tentu kalau kita ya harus jangan sampai kita gampang jajan sembarangan di tempat-tempat terbuka, banyak laler dan lain sebagainya. Ya, tentu kita harus jaga kebersihan dan kesehatan makanan kita. Nah, oke kita ngomong lagi tentang TCM ya, sisium-sisium Bapak Ibu sekalian. Salah satu filosofi utama pengobatan tradisional Chinese medicine adalah menjaga kesehatan dan kesejahteraan yang optimum, memerlukan penyesuaian gaya hidup harian sepanjang tahun. Dengan merespon lingkungan Anda seiring perubahan musim, Anda tidak hanya tetap selaras dengan alam, tapi juga menjaga keseimbangan internal kita. Nah ini ya, eh, seperti kita tahu bahwa perspektif TCM itu adalah keseimbangan yin yang. Kalau kita ngobatin orang juga bukan semata-mata untuk fokus kepada penyakit, tapi bagaimana membuat keseimbangan baru di dalam tubuh orang tersebut ya. Nah ini kalau kita bicara lagi musim hujan yang cenderung dingin ya, uh, suhu dingin atau yin lebih dominan dibandingkan suhu hangat atau yang. Nah, kegelapan malam yin juga lebih melebihi siang hari atau yang. Jadi yin ini akan menjadi dominan di musim hujan. Kemudian juga kita cenderung memiliki energi yang rendah dan kebutuhan istirahat yang meningkat dan ini juga berarti yin daripada penuh dengan keinginan membara yang aktif ya. Kemudian juga keinginan untuk tinggal di rumah dan mengalihkan perhatian ke dalam atau yin lebih menarik daripada keinginan untuk keluar bersosialisasi karena memang musim hujan. Jadi kembali lagi bahwa dalam perspektif ini musim dingin adalah dunia yang berada pada kondisi yang paling yin. Jadi kita harus waspadai ini. Nah, bagaimana kita bikin tips ya, apa bukan tips ya, mungkin kiat-kiat ala Chinese medicine ini untuk mengatasi agar tubuh kita tetap optimum, tetap sehat ala Chinese medicine. Nah, ini yang pertama itu jaga tubuh tetap hangat ya karena kita paling secara umum ya yang paling sering terjadi itu pilek misalnya, kemudian kelelahan atau kurangnya stamina. Kemudian juga eh, cenderung untuk menambah berat badan nih selama musim dingin ini ya. Kemudian berkurangnya aliran darah sehingga menyebabkan sirkulasi menjadi buruk, misalnya tangan kaki dingin. Ya, itu biasa banyak terjadi. Nah, ini juga kalau misalnya kita menyebabkan dingin biasanya juga menimbulkan kekakuan pada kaki tangan ya. Kemudian menurunnya daya pencernaan eh, dalam TCM diyakini memerlukan energi panas agar dapat berfungsi kembali ya. Jadi biasanya juga muncul diare, sakit perut. Itu kenapa? Karena daya pencernaan yang menurun karena energi panasnya berkurang. Kemudian otot persendian tegang berkontraksi sehingga menimbulkan rasa sakit dan nyeri. Misalnya punggung bagian bawah menjadi kaku atau pegal. Nah ini juga menurunkan hasrat dan fungsi seksual.
Nah, kemudian semua hal ini seringkali dianggap disebabkan oleh rasa dingin yang berlebihan atau kurangnya kehangatan yang maksud dalam hal ini yang yin yang ya dalam tubuh dalam pengobatan TEC. Jadi dipastikan untuk mengenakan atau menjaga suhu tubuh tetap hangat sepanjang musim hujan atau musim dingin ini. Eh, ini sorry ini salah ya. Jadi bagus bagaimana kita membawa pakai pakaian yang nyaman ya. Kemudian juga selimut yang hangat, persiapan yang nyaman dan pokoknya enak deh ya. Kemudian juga berhati-hatilah menjaga kaki, leher, bahu, punggung bagian bawah tetap hangat terutama saat ada berada di luar ruangan dengan cuaca dingin atau berangin. Nah, tips yang pertama tadi apa ya? Menjaga, ya ada yang masih ingat? Nah, jaga tubuh tetap hangat ya. Eh, Tips yang kedua, lebih sering di rumah dan banyak istirahat. Wah, nah kalau di kantor bagaimana ya? Ya, tapi ini pentingnya adalah bahwa ternyata musim dingin itu secara alami kita lihat ya, kalau musim dingin atau musim hujan, teman apa biasanya banyak hewan berlakukan hibernasi. Nah, ini sebetulnya saatnya untuk memperlambat atau menghemat energi dan memprioritaskan keheningan dan ketenangan dengan misalnya kita ya lakukan coba kita lakukan dengan cara yang nyaman hibernasinya ya minum secangkir teh hangat di pagi hari atau malam hari kemudian baca buku bagus dan berjemur di pagi hari tentu hibernasi kita akan menyenangkan dan biarkan diri Anda tidur yang lebih banyak ya dari yang Anda butuhkan dalam buku Chinese Medicine dikatakan bahwa eh, di musim dingin, Anda harus beristirahat dan lebih awal dan bangun terlambat sampai menunggu matahari bersinar. Itu boleh ya. Kalau dari buku eh, apa namanya Von Tineching, pengobatan klasik Kaisar Kuning. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah perhatian ke dalam. Nah, ini penting sekali nih seperti teman-teman yang selalu bicara tentang mindfulness ya. Perhatian ke dalam itu berarti bagaimana kita bisa memperhatikan diri kita sendiri, memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, pasangan, anak-anak, mungkin cucu, mungkin juga teman-teman yang biasa dalam circle kita, teman-teman kantor dan sebagainya. Ya, kita lakukan aktivitas sehari-hari dengan percakapan yang menghangatkan tentunya. Kemudian kalau saya jadi ingat ceritanya ibu itu adalah jangan membuang cinta kasih ya. Jadi bagaimana kita dalam suasana musim hujan ini tetap lakukan komunikasi yang bisa menghangatkan hati. Kemudian juga lakukan misalnya kalau yang suka menulis, malah kalau yang masih kuliah atau suka dengan bidang-bidang penelitian, boleh juga membuat jurnal mungkin ya. Kemudian juga meditasi dan aktivitas yang juga serupa ya. Jadi betul-betul bisa melakukan keheningan dan memperhatikan kondisi kita ke dalam. Satu, dua, tiga ya. Yang ketiga perhatian ke dalam. Yang keempat apa? Perhatikan makanan. Nah, Bapak Ibu, sesi teman-teman semua, di dalam TCM ginjal dianggap sangat sensitif selama musim dingin. Karena ginjal merupakan sumber yin dan yang tubuh. Ini adalah waktu yang sangat penting untuk merawatnya dan mengkonsumsi banyak makanan yang menyehatkan ginjal. Nah, makanan utama dan utama dalam diet Anda haruslah makanan yang mengenyangkan, hangat, dan bergizi. Terutama makanan yang dimasak secara perlahan dan memiliki sifat menghangatkan. Misalnya eh, sup, ya, semur, bubur, dalam hal ini bubur nasi. Kemudian ginjal Anda juga bisa dikuatkan dengan makanan-makanan ini yang ada di data ini ya. Kalau bagi yang tidak vegetarian ya makanan daging juga boleh dengan jumlah yang nggak terlalu banyak ya. Bisa daging domba, sapi, babi atau kerang. Kemudian biji-bijian ya seperti beras merah termasuk barley, millet yang biji-biji yang lebih kecil. Kemudian kacang-kacangan dan biji-bijian termasuk biji-bijian hitam ya. Chestnut juga boleh.
sayuran umbi-umbian seperti beet sangat bagus sekali, ubi jalar, parsnip dan wortel. Parsnip itu juga sejenis wortel ya. Kemudian kacang-kacangan termasuk kacang merah, kacang hijau, kacang ajuki. Kemudian sayuran pedas seperti jahe sangat penting untuk bisa menghangatkan, bawang merah, bawang putih, dan juga daun bawang. Kemudian boleh juga ramuan rempah penghangat seperti jahe, kayu manis, cengkeh ya. Kemudian makanan berwarna hitam. Nah, karena berwarna hitam itu dianggap sebagai makanan yang mendukung ginjal. Seperti kurma, boleh jamur kuping, terong ya, terong ungu yang cenderung hitam. Kemudian juga pada saat yang sama kita kurangi asupan dingin dan makanan dingin seperti es krim mungkin, salad ya, sayuran mentah. Karena ini dapat merusak energi yang dan menyebabkan tubuh menjadi dingin. Nah, termasuk di dalamnya karedok ya, teman-teman yang suka. Jadi mungkin bisa dialihkan dengan makanan yang lebih rebus seperti gado-gado mungkin ya, lebih enak ya, lebih lebih matang sehingga unsur dinginnya tidak mengganggu kita. Nah, juga sangat disarankan goji berry. Teman-teman tahu goji berry ya, yang kecil-kecil merah ya. Nah, Ya, ini secara tradisional digunakan untuk menyeimbangkan yin yang ya. Kemudian ketika yin berada pada titik terkuatnya dalam hal ini musim hujan seperti ini dan yang berada pada posisi titik terendahnya ya. Jadi ini bisa juga untuk mengaktifkan tubuh serta fungsinya, membantu menjelaskan mengapa banyak orang mengalami kelelahan atau kurangnya minat seksual selama musim dingin. Jadi teman-teman bisa mengkonsumsi goji berry ini dengan cara cukup diseduh air panas sebetulnya. Jadi air panas ya mendidih, kita taruh aja di gelas goji berry-nya mungkin 1 sendok gitu. 1 sendok itu sekitaran 15 butir ya, kita kemudian rendam sampai bisa diminum atau hangat, boleh diminum ya. Kemudian uh, kegunaan goji berry ini adalah untuk mendukung kesehatan ginjal, menghilangkan rasa lelah, dan juga meningkatkan libido yang sehat. Gitu. Nah, tips yang berikutnya setelah tadi makan ya, yaitu adalah olahraga yang lembut dan mengalir. Nah, musim dingin dikaitkan dengan elemen air tentu dalam TCM. Jadi, saat berolahraga, pikirkan cara untuk memasukkan elemen air ke dalam gerakan Anda. Maksudnya bukan berarti kita berenang ya, karena ini elemen air tidak seperti itu, tetapi misalnya kalau kita dekat laut ya, rumahnya daerah pantai, boleh berjalan-jalan santai di hari yang cerah atau matahari hangat. Teman-teman yang di daerah peak tentu bisa sangat nyaman sekali bisa jalan-jalan uh, nyaman di tepi pantai ya. Kemudian juga boleh karena ini sifatnya lancar dan mengalir, olahraga yang lebih cocok adalah seperti qigong ya, yoga, tai chi. Nah, ini boleh juga soi ya. Soi itu karena ada gerakan-gerakan yang lembut dan juga mengalir. Tips nomor 5 ya, olahraga yang lembut dan mengalir. Oke, berikutnya saya mau ceritakan ini studi kasus yang terjadi di tempat saya. Jadi biar teman-teman ada gambaran Rudy itu ngapain sih, gitu atau Chinese medicine itu ngapain sehingga eh, dari teori-teori yang begitu banyak, yuk kita kita bahas ke dalam kasus-kasus yang terjadi ya. Nah, ini data pasiennya kira-kira seperti ini. Ini Bapak Budi, nama samaran tentunya ya. Jadi di bulan Desember ini Pak Budi ini lakukan T-walk di Gunung Mas. Usia 60 tahun ya. Kemudian di Gunung Mas itu puncak ya. Kemudian ternyata di perjalanannya turun hujan dan baru berganti pakaian setelah kembali ke mobil. Jadi artinya sempat kehujanan dan basah kuyup ya teman-teman. Nah, kemudian besok harinya Pak Budi mengeluhkan pahanya sakit, sensasinya seperti tertarik, berjalan perlu bantuan dan kakinya diseret ya. Jadi kebayanglah bagaimana kakinya sakit. Pernah ada yang pernah ngalamin kasus seperti ini nggak? Sampai kakinya sakit, seperti kayak perlu dibantu dan diseret gitu ya. Nah, keluhan utamanya adalah nyeri otot paha seperti ketarik seperti tadi ya. Kemudian data berikutnya adalah
Keluhan terjadi sepanjang hari, khususnya saat berjalan setelah bangun tidur. Kemudian keluhan terasa sakit seperti ketarik di area paha belakang. Keluhan berkurang setelah minum pereda nyeri asam metamat 500. Kemudian keluhan tambahan sedikit pusing, riwayat penyakit terdahulu tidak ada karena si Pak Budi ini jarang sakit. Pak Budi ini tinggi badan 160 cm, berat badan 55. Tidak ada kondisi darah juga normal, tidak ada hipertensi dan. Nah, ini metode pemeriksaannya ya. Ingat kalau teman-teman ngikutin serial ini, tentu kita ada ngerti yang Wang, Wen, Wen, Xie ya. Jadi dari metode pemeriksaannya kita itu kan dari mulai pengamatan, pendengaran, mencium, kemudian Wen ada pertanyaan dan juga ada perabaan. Dari pengamatan kita lihat bahwa pasien tidak mampu berjalan normal dipapang oleh anaknya. Kemudian kita amati juga otot lidahnya merah muda, selaput putih dan lembab. Nah, kalau ini juga lidah putih lembab ini juga menunjukkan faktor eh, dingin yang terjadi pada tubuh. Kemudian dari kita pendengaran, suara masih normal, aroma juga normal, tidak ada bau. Karena bagi orang-orang tertentu, kita bisa cium ya, misalnya orang yang penyakit lama, apalagi yang cancer, itu aromanya berbeda. Kemudian Won dari pertanyaan dia menjelaskan bahwa nyeri paha seperti ketarik setelah jalan-jalan seharian di tempat wisata pegunungan dan kehujanan. Kemudian juga pasien suka makanan dan minuman hangat, suka namun suka udara sejuk ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau pasien suka minuman hangat atau makanan hangat, itu memang tubuhnya sendiri mengalami kondisi yang dingin. Ya, kemudian eh, BAB normal, BAK jernih, BAK jernih juga menunjukkan tubuh yang dingin. Kemudian dari She atau perabaan, kita nadi ya. Ayo teman-teman masih ingat kan nadi mengambang artinya apa? Nadi itu Aduh, kan ada lupa loh. Tadi mengambang. ya, nadi itu ada mengambang, ada moderat, ada yang tenggelam ya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang keras, kuat, ada yang tegang, macam-macam ya. Ayo, mungkin mesti pulang lagi ya. Ulang lagi nih, lupa. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai informasi saja. Nanti kita ada sesi khusus kita ulang mengenai masalah nadi dan lidah ya. Iya. Oke, dari nadi kita pegang dia mengambang. Mengambang itu artinya kondisinya penyakit baru menyerang. Jadi baru Hmm. di permukaan. Kalau yang normal itu moderat. Jadi kalau kita tekan kerasa tapi mesti agak tekanan dulu. Tapi kalau ditekan sangat dalam masih belum sampai dalam sekali itu penyakitnya biasanya sudah di organ. Nah, kemudian tegang Penyakitnya kenapa, Syung? eh, sudah di dalam organ. Kalau misalnya Oh. ditekan sudah tidak terasa, harus ditekan lebih kuat, itu berarti sudah di dalam organ Hmm. tubuhnya. Jadi seperti kita tahu bahwa nadi itu kan kanan kiri berbeda ya. Kalau kiri ada jantung, liver, dan ginjal sisi kiri. Kalau sisi kanan itu dari paru-paru, limpa lambung, ya, dan juga sansiau. Jadi masing-masing punya berbeda-beda apa fungsinya apa bagaimana kita mengetahui organ di lewat nadi. Nanti kita ulang lagi ya Bu ya. Iya. Oke, kemudian dari nadi mengambang itu menunjukkan bahwa ini penyakit baru dan tegang itu artinya dingin. Jadi kalau segala sesuatu kena dingin itu kan apa kalau apalagi otot ya kena dingin itu kan mengkeret ya Bu ya. Hmm. Keret itu terjadi juga pada nadi. Jadi itu kalau mengkeret maka ditekannya tegangnya tuh kayak kita pegang senar gitu Bu. Hmm. Nah, itu juga menunjukkan bahwa tubuhnya sedang dingin dan juga setelah diraba juga badan terasa dingin khususnya di area kaki. Kemudian apa yang terjadi sebetulnya dengan Pak Budi ini? Yuk kita jelaskan ya. Nah, ini bahwa kelenturan yang tadi ya, kelenturan paha yang karena kan dia sakitnya di paha di area hamstring ya. Dengan nyeri saat meregang di sepanjang saluran vesikal menjadi salah satu tandanya pada masa yang sama angin dingin mempengaruhi Qi yang terdapat pada ekstrema eksterior ya sehingga terjadi penurunan Xie atau darah di area lokal. Nah, kayak gini ya Bu, teman-teman semua. Eh, ini tuh sistem
qi di dalam tubuh manusia. Eh, ketika ketika pengaruh luar masuk, itu larinya adalah ke sini. Ada pertahanan luar yang disebut sebagai wei qi. Kemudian ada juga pertahanan dalam yang disebut yin qi. Nah, wei qi ini adalah pertahanan luar kita. Terdiri dari kulit, ada bulu, ada rambut. Itu adalah pertahanan luar kita terhadap angin panas, angin dingin, seperti itu ya. Eh, atasnya udah pernah dibahas. Saya akan skip dulu yang masalah ini. Tapi yang jelas bahwa pertahanan tubuh kita dari sini, ya. Nanti ada lagi pertahanan di dalam. Bagaimana pertahanan dalam muncul? Itu adanya dari Mingmen. Mingmen berasal dari mana? Ini dari generasi dari orang tua, dari bawaan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kita mau sampaikan bahwa pertahanan tubuh luar kita itu dikelola oleh kulit, bulu dan rambut yang kita sebut sebagai Wei Qi. Nah, kita kembali lagi yang tadi ya, bahwa dingin merusak yang misalnya ya, jika dingin langsung menyerang limpa dan perut, limpa yang akan terganggu menyebabkan nyeri dingin dan perut sering berkurang, dan dia akan berkurang seiring dengan penghangatan. Bisa juga muncul muntah diare. Contoh lain adalah jika dingin langsung menyerang jantung dan ginjal misalnya, ya, bisa menyebabkan keengganan terhadap dingin dan depresi. Bisa juga menimbulkan kelelahan, tangan kaki dingin, BAK buang air kecil yang banyak dan jernih, dan juga bisa menimbulkan disfungsi seksual pada pria dan wanita. Kemudian juga penggumpalan dingin terus-menerus pada qi dan juga darah dan cairan tubuh mengalir terus-menerus di dalam tubuh karena terus-menerus dihangatkan dan didorong oleh yang qi. Jika dingin patogen menghalangi yang qi, maka qi darah dan cairan tubuh tidak dapat mengalir dengan bebas dan akan menggumpal di dalam pembuluh dan menyebabkan nyeri pada persendian otot dan area perut. Nah, dalam kasus ini nyerinya adalah di otot ya. Kemudian dingin berhubungan dengan yin dan cenderung menahan aktivitas qi, menyebabkan kontraktur otot, tendon, dan pembuluh darah, menyebabkan anhidrosis atau kurang berkeringat, nyeri otot tulang, sakit kepala, dan nyeri pada tungkai. Nah, ini penggambaran secara gambarnya ya. Jadi dari angin dingin ya bisa menimbulkan macam-macam dari headache-nya, bisa juga lemas, bisa juga diare ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita biasanya Pak Budi langsung kita cek pada berdasarkan metode pemeriksaan sindromnya apa, kita sebut sebagai sindrom nyeri terpapar patogen dingin atau uh, sindrom Piau. Nah, kemudian kita tahu ya, kita juga coba cek dari sisi uh, patologi anatomi bahwa uh, ini yang nyeri di area Pak Budi tadi itu hamstring namanya ya, otot hamstring. Nah, otot hamstring itu di mana sih? Ya ini di belakang sini, yang terdiri dari sekumpulan otot yang berada pada bagian belakang paha. Uh, dan seterusnya ya. Nah, kelompok otot hamstring ini memang rentan mengalami cedera, terutama pada orang-orang yang sering berolahraga tanpa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ya, ditambah lagi tadi eh, apa namanya kehujanan ya si Pak Budi ini. Nah ini juga ya eh, cedera hamstring bisa terjadi. Oleh sebab itu kita harus relaksasi dulu sebelum melakukan aktivitas-aktivitas di luar atau aktivitas yang membuat otot hamstring meregang secara mendadak. Teman-teman yang suka fitness atau suka jogging, pastikan sudah lakukan peregangan. Karena kalau sampai otot hamstring terjadi, kalau ini sih nggak apa-apa, tapi kalau sudah sobek atau lagi sampai putus itu harus dioperasi. Kalau masih begini nggak apa-apa, masih bisa diselesaikan dengan penghangatan dan puntur. Nah ini ya, jadi dari apa yang sudah kita lihat, teliti ya, ternyata bagaimana menangani si pasien ini. Tentu ada banyak cara ya, dan kita coba terapkan ini semakin apa namanya uh, kita lakukan juga secara holistik tentunya ya. Jadi kalau Ibu Hileng udah tahu ya ada terapi api ya sering Ya, dilakukan
Kemudian kita juga perlu melakukan relaksasi pikiran dan tubuh, terapi akupuntur, juga herbalnya bagaimana fangce ya. Kemudian setelah dia pulang bagaimana terapinya mandiri dilakukan. Nah, ini terapi api yang dilakukan kepada si Pak Budi ya. Kita lakukan bagaimana menghangatkan sepanjang tulang belakang sampai tulang ekor supaya energi yangnya bertambah, yinnya tentu bisa menjadi seimbang. Ya, ini dihangatkan seperti ini. Termasuk juga nanti setelah bagian tulang belakang ekor menuju ke area kaki. Nah, itu ini. Bentar ya. Ini sepertinya ada yang terbalik. Oke, kemudian kita juga lakukan relaksasi pikiran dan tubuh. Bagaimana kita mengajak pasien untuk melakukan relaksasi, mengatur keluar masuk nafas seperti tadi ya, yang kita lakukan di awal, yang Ibu Hilen pimpin. Kemudian juga paling penting mengajak pasien berterima kasih kepada tubuhnya yang selalu mengikuti kehendak dari sang diri. Kadang-kadang kita terlalu mengeksplor apa yang kita mau eh, tanpa kenal lelah. Ya, tubuh ini kan ngikutin apa maunya kita. Oleh sebab itu penting bagi kita terima kasih kaki, terima kasih tangan, terima kasih tubuh, terima kasih jantung, terima kasih lambung. Itu semua diucapkan terima kasih. Dan juga permohonan maaf kepada tubuh karena yang selama ini mungkin kita kurang baik atau kurang menjaga tubuh. Misalnya kita istirahat yang tidak baik atau makan yang kita selama ini apa juga kita makan, penting bagi kita untuk minta maaf kepada lambung kita, kepada organ-organ kita, kepada tubuh kita. Sehingga dari sini kita bisa menimbulkan rasa syukur. Nah, kemudian juga kita lakukan terapi akupuntur nih. Di bagian-bagian nyeri, penting juga untuk dilakukan akupuntur. Ada banyak titik yang dilakukan kalau untuk hamstring. Kemudian juga herbal. Nah, mungkin teman-teman bisa nih. Herbal ini herbal sederhana. Ketika musim dingin atau musim hujan, boleh dicoba ya. Jadi nama ini adalah herbal minuman yang gampang banget dibuat. Eh, jadi namanya Tacau Sengciang Siang Mancau ya. Jadi ini dari Tacau atau kalau yang tahu mungkin Angco ya istilahnya yang banyak atau Hong apa ya Angco atau kurma Cina ya. Nah, kemudian jahe, sencing ya. Kemudian serai boleh dikasih di situ dan dikasih sedikit madu. Nah, ini penting nih. Bagaimana kita menghangatkan, menyelaraskan, memperkuat qi. Jadi nggak mesti nunggu kaki sakit atau keburu dingin, keburu pilek. Boleh teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sesuai coba resep ini. Jadi caranya gampang ya. Jadi kalau misalnya di rumah ada eh, yang jelas nggak boleh pakai yang aluminium ya, boleh menggunakan stainless ya, apa? Beling. Boleh beling, boleh tembikar, boleh stainless, boleh ya karena kalau stainless nggak apa-apa bisa pakai. Jadi si angconya itu di apa namanya dipotong-potong dulu, kemudian eh, serehnya digeprek ya, kemudian juga sama apa namanya eh, Jahe. ya jahe boleh sedikit ya dikasih di situ. Kemudian kalau yang kalau tadi goji berry juga boleh dimasukkan di sini, jadi tidak ada masalah. Nah, gimana cara rebusnya? Airnya di apa? Dididihkan dulu ya, kemudian secukupnya saja. Kalau saya sih biasa sampai herbalnya ini kerendam. Ya, jadi ini juga ngerebusnya nggak usah lama-lama dengan api kecil, mungkin 5 menit juga cukup ya. Kemudian boleh nanti disajikan. eh, Kalau memang ada yang suka rasa sedikit garam, boleh dikasih sedikit garam. Ini nyaman banget buat kesehatan tubuh kita, khususnya di musim hujan kayak gini. Ya. Kemudian juga terapi mandiri kepada si Pak Budi ini, angkat kaki kayak gini ya. Kemudian juga lakukan latihan peregangan. Nah, kemudian dari hasil yang terjadi, ya memang rasa nyerinya dari waktu ke waktu dia ada eh, 4 kali terapi ya, dan berkurang semakin berkurang di terakhir sudah levelnya sudah bagus sekali, sudah bisa dibilang tidak nyeri. Oke, saya mau kasih lihat ini videonya si Pak Budi ya. Bentar.
Hashtag serius gitu. Ini Pak Budi ya. Kelihatan nggak? Oke. Belum. Kelihatan nggak? Oh iya, kelihatan. Sakitnya apa emangnya? Kemarin kan kayak ketarik uratnya gitu ya. Udah berapa kali kemari, sekarang udah enteng, udah enak. Istilahnya. Udah bisa ngapain sekarang? Ya udah bisa jalan agak jauh. Dulu jalan sebentar aja udah kayak agak setengah seret-seret begitu. Udah bisa naik tangga busway. Oh, oke. Ya selamat ya, Ya. Kyonghi ya, Nah, terima sehat-sehat. kasih, Ko Rudi. Baik ya, oke. Sebelum kita lanjutkan ke ini, balik lagi yang tadi ya. Oke, sekarang kita saatnya kuis. Yo, ada yang masih ingat nggak nih? Siap? Nyalakan eh, apa namanya mikrofonnya. Siap nggak teman-teman? Oke. Kita kuis ya, supaya apa Oke. yang kita ngomongin ingat ya. Hmm. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan 4 dasar penyebab penyakit. Ya, ada yang masih ingat nggak? Pikiran, Mm-mm. Terus, makanan, makanan, Cuaca. cuaca, kak, cuaca, Maka apa lagi? Lupa. Hukum karma ya. Oke, Ah, iya. iya. oke. Ya, tapi keren ya, bisa jawab. Wah, kasih jempol pokoknya. Oke, nomor 2. Sebutkan penyakit yang umum muncul di musim hujan. Apa aja? Demam berdarah, Demam influenza, berdarah. Kemudian apa, Bu? influenza, Satu lagi. Diare. 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 Oh, wah, ini hebat-hebat nih. Ya. Baik, pertanyaan ketiga. Ya, ini benar ya. Pertanyaan ketiga apa? Sebutkan tips sehat saat musim hujan. Nah, masih ingat nggak tadi apa aja tuh? Banyak di minum rumah. yang hangat-hangat. Banyak Harus badan. Menjaga kehangatan tubuh, ya, menjaga Minum teh kesehatan yang tubuh. hangat. Betul. Ya, betul. Olahraga yang santai. istirahat, relax, Istirahat yang Ya, cukup. ya apa? Istirahat lebih banyak. Iya, istirahat lebih banyak. Ya. Apalagi perhatian ke dalam, perhatian ke dalam. Lebih sering dulu banyak istirahat ya. Ini udah perhatian ke dalam, udah. Apalagi 2 lagi. memperhatikan makanan, Betul. Perhatikan makanan terakhir. olahraga yang lembut Iya, dan betul, Bu. mengalir. Wah, sepertinya Ibu dapat voucher. Voucher apa? Voucher. Voucher berobat. Poster berlibur ke Oke, negara dingin. baik. Itu saja yang mau saya sampaikan malam hari ini. Sungguh senang bisa berbagi dalam kesempatan yang berbahagia. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Bapak Ibu, teman-teman siswa semua. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Ada Yo, saya, Bu. Iya, silakan. siapa nih? Mau nanya. Oh, Uci. Ya, sebentar saya ambil Asin. catatan ya. Ya, Cian ya. Semangat nih Asian. Lagi lagi di Jogja ini, Bu. Mm-mm. Wah, iya, iya, lagi di Lagi Jogja. Ya baru istirahat ya. pulang. Lagi istirahat ya, Bu. Mm. Ya, Saya pertanyaannya tanya gimana? nih, Hmm. Sesiung. Saya memang punya penyakit dingin nih. Jadi penyakitnya nggak kelihatan. Kelihatannya kalau pagi-pagi aja, Sesiung. Jadi saya punya permasalahan dengan dingin ini sendiri. Dingin pada saat bangun tidur. Jadi kalau kita pakai AC, kalau saya bangun tidur pasti harus bersin-bersin. Bersin-bersinnya itu bisa kira-kira dalam sekali bersin bisa 10 sampai 20 kali. Mm-mm. Eh, Dulu-dulu nggak pernah seperti itu.
Kuncinya ke dapur dong Kerja, masak. itu dia. Bener Eh, Bu, bener di dapur anget itu. ya jadi saya juga bingung bingung ya kalau boleh dibilang badan mah sehat-sehat aja. Cuman kenapa Alergi yang ya. terjadi itu alergi dingin pasti datang pada pada saat pagi hari yang terjadi. Lalu kalau kebiasaan saya itu saya kebiasaannya selalu minumnya yang hangat-hangat sih sebenarnya. Kenapa ya Cecung? Dan apa Mm-mm. yang harus saya lakukan sebenarnya untuk masalah saya ini? Kalau saya pergi ke dokter, dari dokter OPI saya pernah pergi juga, kayaknya ke beberapa dokter dah. Sarannya saya dioperasi. Ya, itu yang bikin saya takut sebenarnya. Hmm. Karena dianggapnya saya rongga hidungnya ini ada sedikit bermasalah. Hmm. Eh, nggak tahu kenapa, katanya mesti diapain lah. Tapi saya merasa saya masih is okay gitu, walaupun sengsara setiap pagi. Pagi Ya. aja sesium. Jadi merasa dingin, kalau malam tidur kadang-kadang saya harus ditutup mukanya semuanya, harus ke kepala. Karena kalau saya kena hawa AC, saya akan merasa kurang enak gitu. Mm-mm. Kayaknya saya mesti jadi pasiennya Sesium kayaknya. Gitu aja sih Sesium, pertanyaan saya. Bisa Baik, dibantu jawab atau saya mesti datang ke tempat Sesium. baik. Terima kasih ya, Suci. Jadi memang pendekatannya banyak nih kalau kayak gini tuh. Jadi baik yang sifatnya farmakologinya mau herbalnya ya atau nonnya. Jadi kalau dari sisi herbal boleh yang tadi dipakai karena itu sifatnya menghangatkan dan menyeimbangkan Oh, itu udah Sesium. ya. Jadi ibarat kata Hmm. kalau misalnya untuk minum jahe serai itu hampir tiap hari Sesium saya minum. Oh, tapi dikasih tacaunya juga ya, angco dikasih goji berry juga kan. Nah itu mungkin saya nggak pakai angso sama Ya, Goji berry. goji berry ya. ya. Karena Mm-mm. yang angco apalagi bagus ya buat misalnya yang sudah usia ya kayak kita lah udah mau setengah abad ini. Itu Biar bagus nggak Iya, bagus tersinggung usia kita ya. usia iya. kita. Usia Jadi kita banyak nih. temennya. Iya, khususnya yang buat wanita yang sudah ini ya menjelang atau sudah premenopause, sudah menopause. Udah Itu menopause memang udah Sesium. bagus banget ya. Itu satu dari sisi herbal. Kemudian dari sisi pikiran juga mesti fokus. Kita tahu ya kalau mungkin Hmm. teman-teman yang hipnoterapi pernah cerita bahwa di tubuh manusia itu ada EP. Kadang-kadang EP atau ego personality ya udah pernah ada yang bahas nggak? Ego personality. Nah, ego Hmm. personality itu ada di tubuh kita beragam ya di dalam tubuh kita sifat-sifat, kemudian juga eh, apa sih peran itu adalah ego personality di dalam tubuh kita. Nah, termasuk juga ada ego personality yang kadang-kadang ngambek atau berontak. Salah satunya adalah bersin. Itu juga ego personality. Jadi ada banyak penelitian yang bersin itu ada penyebabnya. Kenapa tubuh kita maunya bersin setiap pagi? Gitu. Nah, ap- itu mesti dicari penyebabnya. Kalau misalnya mau cari cara yang cepat, kita bilang aja sama si bersin ini. Katakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya adalah pengendali tubuh saya sendiri. Hmm. Saya adalah yang mengendalikan bersin saya. Saya mau stop, 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 stop. Itu bisa berhenti. Itu juga kita bisa lakukan pada saat kita meditasi, misalnya terjadi kesemutan, terjadi mungkin kepalanya tiba-tiba kerasa muter terus. Itu macam-macam terjadi. Ya, termasuk vertigo. Ketika kita bisa fokus dan mengatakan bahwa saya adalah pengendali dari diri saya, pusing ini stop atau bersin ini stop, 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 stop. Coba lakukan itu besok pagi ya. Kemudian hal Iya. lain, coba kita lihat lagi sebetulnya posisi AC kita gimana? Apakah AC-nya menghadap ke kita? Karena kalau posisi AC-nya sebetulnya dia nggak nempel langsung ke tubuh, sebetulnya nggak begitu banyak masalah ya.
kita tinggal kecilin aja oke. Nah, mungkin posisi AC-nya secet terlalu ini enggak sampai secet harus kayak muka. Sesiung, saya bukan hanya AC aja. Mm-mm, Jadi dikala badan saya terasa dingin, mm-mm. saya pasti begitu. Hmm, Bukan hanya karena AC. Jadi pada saat eh, contoh soal ya, pada saat saya berkeringat, setelah habis berkeringat, kan saya kena angin ya. Saya juga bersin-bersin sesiung. Dan saya hmm. akan merasa hidung saya sama sampai ke kepala ini ada rasa nggak enak gitu. Jadinya sampai ke mata, gatal gitu kayaknya. Ya, baik kalau yang gitu nanti Hmm. berarti coba saja kirimin foto lidah ke saya. Lidahnya dijulurkan foto dengan jangan pakai flash ya, sehingga bisa lebih jelas warnanya. Ya, supaya Oke. nanti kita bisa lebih data lebih lebih akurat. Ya, tapi secara umum itu juga patogen dingin yang menyerang tubuh sebetulnya. Ya Oke. ini cocok sekali saya dengar Jum ini menjadi emang penyakit saya ini. Ya, baik. Aduh. Iya, Oke. Sesiung, Ya, Kangen atas sama-sama. jawabannya. Sama-sama. Iya, Oke, kanan, kanan. Kanan Sesiasyen. iya. Teman-teman yang Eh, lain ada yang mau tanya lagi? Saya Seku mau nanya Ya, sama Sesiung Ruby. silakan Sesye. Heeh. Sesiung, aku sih sama ya kayak Seci Asien, badan saya itu dingin. Tapi saya nggak sampai hajing-hajing gitu. Kadang di musim panas pun badan saya bisa dingin loh, Sesiung. Tangan saya dingin, Hmm. kaki saya dingin. Nggak, semuanya kadang terasa dingin banget. Saya pernah ukur suhu badan saya bisa sampai 35, 34 gitu loh Sesyong. Sesye Mary suka olahraga nggak? Jalan. Sampai keringetan? Halo, Halo, sampai keringetan atau jalan santai aja? Maksudnya sampai jalannya keringetan pakai lah. power nggak? Pakai Terus keringetan? keringetan pasti. Saya mudah berkeringat. Hmm, Maksudnya apa sedikit banyak keluar keringat. hmm. Gimana tuh Itu Sesye kenapa? Rudy? Iya, jadi kita coba nanti lihat dulu lidahnya ya, C ya. Jadi saya bisa lihat juga. Kemudian kalau misalnya nanti pengen juga sih teman-teman udah mulai bisa apa pencet nadi ya. Jadi sehingga kita punya data yang lebih jelas. Eh, ya kan sementara ini data yang saya peroleh adalah eh, terjadi dingin. Dinginnya pada telapak tangan, telapak kaki, dada. Jadi ada 5 telapak ya. Telapak tangan, telapak kaki, dua-duanya dan dada. Apakah juga dingin nggak? Kebanyakannya sih yang saya tahu tangan sama kaki. Kalau dada saya nggak pernah rasain sih. Hmm, jadi ditaruh aja di tangannya di sini di tengah apa namanya di ulu hati kita ditaruh telapak tangannya kayak gini. Gimana? Rasakan aja apakah hangat atau dingin cenderung kayak gini. Kemudian Hmm. cenderung gimana? Normal atau dingin juga? Kalau sekarang sih normal sesiungnya. Normal ya. Berarti lagi nggak terlalu berasa dingin ya sekarang ini. Iya, tapi saya nggak terlalu tahan dingin sih. Hmm, oke. Kemudian kebuang air kecilnya jernih apa kuning? Kadang kuning, kadang jernih. Lebih banyak mana? Di banyak kuning sih ya. Lebih banyak kuning ya. Iya. Oke. Ya, nanti coba sementara ini coba tolong fotokan lidahnya saja dulu. Tapi resep tadi juga boleh dipakai ya, C ya. Iya. Cari di rumah jahe, serai, sama angco, goji juga boleh digodokin aja sebentaran. Coba diminum malam hari ini. Nggak usah banyak-banyak ya, jahe cuma sejempol ini juga cukup. Serai 2 batang. Buat satu kali ini aja, satu kali godokan.
Ya. Hmm. Tapi kadang lidah saya tuh sering sakit loh, Sesium. Kenapa? Lidah. Lidah, iya, Lidahnya pucat atau lidah sakit itu kenapa? Apa kegigit atau apa? Apa sariawan atau apa? enggak. Oh, lidah bisa sakit. Sakitnya kayak apa? Eh, Kayak kegigit atau kayak 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 ditusuk-tusuk gitu Kayak loh. luka ya. hmm, Enggak. Kayak 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 peri-peri kayak gitu ya. sakitnya ya sakitnya dari kayak di dalam gitu loh. Sering saya kadang tiap hari kadang sakit. oh gitu Itu ya. mungkin dari lambung nggak ya, Sesium ya? Nggak ke lambung sih kalau lidah sakit ya. Coba Bukan nanti dari foto lambung. foto lidahnya dulu deh, C ya. Saya bisa paling nggak bisa kirimin ke WA saya aja. Oh ya, Oh, nomor handphone saya barusan berubah, teman-teman, karena ada permasalahan sedikit, ada yang jahil-jahil di handphone saya. Saya kirimin nomor saya yang terbaru, sebentar. Atau boleh dicatat 08788. Di grup di aja, grup Oh, Pak ada di grup nggak aja sih? Sesiung. ya? Nggak ada, Iya. karena Iya, kemarin sempat sempat oh ini di chat aja ya. iya, Eh, chat di grup aja, Sesiung. di sini ya di Zoom ya. Iya, atau Di di grup grup ada Sesiung, nggak, di Sesium? grup mindfulness ini Sesiung. Kemarin sempat keluar karena takutnya menulari yang lain. Ah, Nah, itu ada nomor saya di chat ya. oke. Mm-mm. Nanti yang tadi kasus-kasus tadi silakan difotokan saja supaya saya bisa melihat lebih lebih mendekati ya. Baik, ada lagi Oke, pertanyaan mungkin karena saya mau jemput. oke, oke. Mm-mm. Udah saya gitu aja, Sesium, kan ya. Baik, sama-sama si Mary. Eh, kanan setia Mary. Nah, teman-teman yang lain ada lagi yang mau tanya? Silakan. Bu, saya mau tanya, Iya, silakan. eh Sesium Rudi mau tanya yang tadi ya, saya tertarik yang kalau nadi itu kanan itu organ apa, yang kiri organ apa? Ayo, Pengen tahu waktu kemarin nambah-nambah. sempet sempet ikutin nggak sebelumnya? Kayak ikut dah, bolong ini, aduh. Iya, jadi kalau yang bolong gimana tuh, Bu? Kita kasih hukuman dulu atau gimana? Aduh. Iya, jadi tangan nadi itu kanan kiri berbeda untuk mencari organnya ya, apa untuk mengetahui organ. Jadi kalau kenapa orang kalau nggak coba saya share lagi ya. Waktunya masih keburu nggak, Bu? Boleh. Saya lihat dulu ya ini apakah masih ada di sini atau tidak. Nah, ini dia. Kelihatan ya? Ya, ya, kelihatan. Malah hilang lagi. Nah, ini dia. Kelihatan ya, diagnosa nadi atau pemeriksaan perabaan. Saya akan kasih sekilas saja. Jadi, meletakkan tangan dengan posisi seperti ini, kemudian di nadi itu dari mulai pangkal apa itu ya? Ada tiga, masing-masing punya punya sendiri ya. Nah, untuk diagnosa eh, sisi sebelah kiri itu meliputi eh, jantung, hati, ginjal. Ya, urutannya seperti itu. Yang paling ujung itu adalah denyut jantung, berikutnya organ hati, dan berikutnya ginjal. Kemudian untuk di sisi sebelah kanan, paru-paru paling atas, kemudian limpa, termasuk juga dalam hal ini lambung. Limpa. Limpa lambung. Kemudian juga Mingmen. Mingmen itu yang apa bisa dibilang eh,
rumahnya ginjal ya. Jadi di belakang titik persis kalau kita area pusar kita ke belakang itu ada nama area Mingmen. Nah, Mingmen ini sendiri memang mengendalikan di dalamnya ada ginjal, ada apa namanya? eh kandung kemih di dalamnya ada seperti itu. Hmm. Nah, bagaimana sih prosesnya ya? Tadi seperti ini ya. Nah, ini yang disebut sebagai ini. Yang kanan adalah kembali ya kanan paru, limpa, mingmen, jantung kiri, hati dan ginjal. Hmm. Nah, ini proses pengecekannya satu persatu. Nadi normal, nanti ada macam-macam ya, ada nadi normal, ada nadi mengambang, nadi tenggelam, nadi lambat, nadi licin, banyak banget ini variasinya. Tapi secara umum Kalau eh, mengambang itu dia cenderung cepet ya, kayak takikardi gitu ya, Syung? Enggak. bukan mengambang Oh, itu jadi kalau anggaplah Nggak ini ada nggak ada ya? iya, jadi mengambang itu posisinya yang kalau misalnya katakanlah eh, luasan baru ini sentuh. luasannya ini adalah 10 cm, maka yang moderat itu ada di 5 cm di, Hmm. di tengah. Nah, kalau Pakemnya. misalnya ya, tapi kalau kita baru pegang aja sudah kerasa, ya itu Enggak. artinya nadanya nadi mengambang. Tapi kalau Hmm. eh, ditempel agak tekan sedikit baru kerasa, nah itu baru nadi moderat. Tapi kalau Normal ya. ditekan banget masih belum kerasa dalam banget, nah itu artinya nadi tenggelam. Yang bagus Hmm. nadi apa? Nadi yang moderat pastinya Bu, yang di tengah. Hmm. Hmm. Iya, iya, nyambung Oh, nyambung saya dia. moderat, saya moderat. Oh, syukur deh Bu. Selamat, selamat. Coba deh cek yang tadi pada dingin-dingin, apakah nadinya mengambang nggak? Saya cek moderat ini, Syung. Oh enggak. Tadi yang sece Mary maupun sece siapa? Pasien. Asian. Ya. Saya gampang terabanya Siung. Nah, itu berapa itu mengambang. Nah, lo Oh, itu kalau gampang mengambang ya. Iya, 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 iya. Langsung kerasa Kalau ya saya, mengambang. Iya. kalau saya agak tekan dikit Sesiung. Oke, itu berarti moderat. Tapi moderat juga bisa kita nanti apakah itu tegang atau apa itu kan mesti saya bantu ini ya karena nanti banyak banget jenisnya seperti itu, Cik. Hmm. Seru ya. Boleh deh nanti ketemu lagi kita bahas masalah nadi dan lidah ya. terus Syung jadi tahu ya. Iya, iya, iya. Kan. Iya, sama-sama kanan. Bu, saya Ayo, ada janji mau jemput. Jadi mungkin oke, kita akhiri pertemuan sore hari ini ya, Bu ya. oke. Eh, Terima kasih Susyung Sekali lagi Rudi. terima kasih juga atas kesempatan yang sudah disampaikan. Kan, Syung. Semoga bermanfaat Kanan ya malam ini. Siung. Ya, Kasih Sesiung kangen Widodo, ya. terima kasih Sesiung Widodo. Kanan, Yang Rudi. Oke, Ya, terima kangen kasih. semuanya. Semoga Ya. banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dari presentasinya Susyung Rudi. Ya, kita juga lebih aware. Ya, biasanya kita mau musim panas, musim dingin, cuma ngeluh-ngeluh doang. Sekarang kita lebih ngerti ya. Dan kita lebih aware terhadap apa yang kita mesti makan, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, olahraga yang mengalir, dan sebagainya ya. Nah, semoga ini semua memberikan kita ilmu-ilmu yang bisa kita praktekkan ya. Oke, terima kasih Susyung Rudi, terima kasih Susyung Hema, dan semua teman-teman yang berpartisipasi. Sampai Terima jumpa kasih Ibu. tahun depan. Selamat tahun baru. Ya, Happy New Year ya semuanya ya. Kanan Siung Iya, Rudi. Happy New Terima Year. kasih, selamat istirahat Bapak Kanan. Ibu sekalian. Saya izin live ya. Makasih semuanya. Dah.